Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya dari dalam negeri maupun mancanegara. Selengkapnya akan kami sajikan di kabar hari ini bersama saya, Kenan. Mobil milik Wali Kota Syarif Agwak Maguin Danau del Sur, Ahmad Mitra Ampatuan, diroket segerombolan orang tak dikenal hari Minggu waktu setempat. Salju tebal menutupi sebagian besar wilayah New York, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Sebuah rekaman menunjukkan salju tebal menyelimuti Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat hingga menyebabkan beberapa penerbangan dibatalkan dan pemadaman listrik pada Minggu waktu. Badai salju besar melanda Washington, Amerika Serikat yang menyebabkan sebagian besar wilayah terselimuti salju tebal pada Minggu waktu setempat. Salju tebal menutupi sebagian besar wilayah Sapporo, Hokkaido, Jepang yang menyebabkan mobilitas warga terganggu pada Senin waktu setempat. 3 orang tewas dan 2 masih dalam pencarian akibat ledakan yang mengguncang pabrik makanan di Trikala, Yunani. Kebakaran hutan melanda wilayah di Patagonia, Argentina. Drone Israel ledakkan atap gedung di Gaza membuat 4 orang terluka dan ini bukan. Pada Senin waktu setempat, penembakan Israel terhadap warga Gaza Palestina masih terus berlanjut sehari setelah Israel membuka jalur Rafah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan angkatan laut ke arah Iran di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara. Trump bahkan berulang kali mengancam menghancurkan Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah makin terasa. Sejumlah maskapai penerbangan sipil memutuskan untuk menghindari wilayah udara Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara Presiden Amerika Serikat mengonfirmasi mobilisasi besar-besaran ke dekat Iran. Usai jeda pemirsa, kabar hari ini masih akan kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, seorang anggota TNI Gadungan menipu 6 wanita di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelaku mengaku berdinas di Korem 14. Kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara viral di media sosial lantaran mengacungkan benda mirip senjata api kepada masyarakat pada Minggu sore. Diduga akibat konsleting arus listrik, sebuah city car ludes terbakar di kota Magelang, Jawa Tengah. Pencurian sepeda motor terjadi di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di ruas tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 3 orang yang berada di dalam mobil sedan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 5 orang tewas dalam kecelakaan ini. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat detik-detik kecelakaan yang menewaskan 5 orang. Polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kepolisian terus mendalami kematian selebgram Lula Lava. Penyidik memanggil 6 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kematian Lula. Polisi menyatakan telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Sesaat lagi kabar hari ini masih akan kembali. Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, seorang pegawai Bank BUMN di Pekanbaru Riau tewas usai tas miliknya dijamret oleh sepasang kekasih. Seorang bocah di kota Pekanbaru Riau menjadi korban aksi jambret oleh 2 pria tak dikenal. Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya restoratif justice dalam kasus suami korban jambret dijadikan tersangka. Saat ini kedua belah pihak masih melakukan proses perdamaian lebih lanjut guna menyelesaikan perkara. Dan berikut pemirsa lini masa kronologi peristiwa penjambretan yang mengakibatkan Hogi, suami dari korban jambret, menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan penjambret. Ya, kami akan hadirkan informasi lainnya pemirsa untuk Anda. Niat hati ingin menyelamatkan sang istri tapi justru ditetapkan tersangka. Hogi Minaya, sang suami harus berurusan dengan hukum usai berusaha menyelamatkan istrinya dari jambret. Usai jeda pemirsa, kabar hari ini masih akan kembali menemani Anda. Anda masih menyaksikan kabar hari ini.
Sebuah kapal terbakar hebat di KCP Jetty, kawasan Tanjung Uncang, Bau, Kota Batam. Kepulan asap yang cukup tebal membuat warga sekitar panik. Hari ini ada 5 kantong jenazah yang diangkat dari timbunan longsor. Dengan total sudah ada 24 orang meninggal dunia, 4 diantaranya merupakan anggota TNI. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali membenarkan informasi tentang sejumlah anggota TNI AL tertimbun bencana tanah longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dari 23 anggota marinir yang tertimbun, 4 anggota sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Suasana haru dan tangis histeris mewarnai posko antemortem DVI Polda Jabar. Pada pencarian hari ketiga ini berhasil mengevakuasi 5 kantong jenazah dari lokasi longsor di Kampung Pasir Angin, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum dilanda longsor, kawasan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat merupakan lahan pembibitan atau lahan penyemaian tanaman sayuran. Sesaat lagi pemirsa, kabar hari ini masih akan kembali. Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemilik penyelenggara ibadah haji Maktur Travel, Fuad Hasan Masyur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 hingga. Kita ke informasi lainnya pemirsa, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Banjir telah mengepung selama 2 pekan lebih di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga korban banjir pun kini mulai kekurangan logistik. Sudah 3 pekan terakhir ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Jelang festival bertajuk Rasa Amerika yang akan diselenggarakan pada 31 Januari hingga 1 Februari mendatang, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bersama Departemen Pertanian Amerika Serikat menggelar. Meriam London meledak meninggalkan luka bintang dunia meramaikan sepak bola nasional. Kabar selengkapnya akan hadir untuk Anda di Kabar Arena Malam sesaat lagi. Akhir kata saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di Kabar hari ini pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.